Selamat datang di channel Di Luar Nalar coy, kali ini GW bakal bahas pembantaian rakyat Aceh oleh Belanda. Langsung aja coy, dilansir dari tirto.id, pelabuhan Ulelewe di Banda Aceh siang itu mendadak riuh. 3 kapal Belanda berukuran besar merapat, membawa ratusan orang yang diangkut dari tanah seberang. Tak kurang dari 10 orang perwira, 13 bintara, serta ahli geologi dan tenaga medis berkebangsaan Eropa turut dalam rombongan tersebut. Itu termasuk 473 orang mandor, puluhan kuli paksa, penunjuk jalan, serta 208 anggota Marsose alias Korps Marechaussee Tevoet, satuan militer yang bernaung di bawah Koninklijk Nederlands Indische Leger KNIL alias Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Sebagian besar anggota Marsose berasal dari orang lokal. Mereka adalah para pemuda dari Jawa hingga Maluku untuk dijadikan sebagai prajurit kolonial, termasuk menjalankan misi penting di Tanah Rencong. Kala itu, tanggal 8 Februari tahun 1904, tepat hari ini 116 tahun lalu, Belanda memulai operasi militer untuk mengakhiri Perang Aceh yang telah berlangsung selama 3 dekade sekaligus menangkap Cut Nyak-dien yang masih melakukan perlawanan dengan cara bergerilya. Johannes Benedictus van Heut selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu sangat berambisi menguasai seluruh wilayah Aceh. Maklum, Van Heut pernah terlibat langsung dalam Perang Aceh, bahkan sempat menjadi gubernur di wilayah tersebut, tetapi selalu gagal. Misi penaklukan total dari Banda Aceh, rombongan pimpinan Letnan Kolonel Godfried Coenraad Ernst van Dalen bertolak ke Lok Seumawe, tujuan akhir pelayaran. Berikutnya, perjalanan dilanjutkan dengan menumpang tram menuju Biren yang ditempuh dalam tempo 4 jam. Ratusan orang itu harus berjalan kaki dari Biren. Jalur satu-satunya untuk mencapai pedalaman Gayo memang hanya jalan darat dengan medan pegunungan yang sulit. Long March menuju Gayo dijalani dengan memakan waktu hingga 163 hari. Ekspedisi ke Tanah Gayo dan alas itu bermula dari laporan hasil riset Snoek Hurgronje bertajuk Het Gajolan en zijn Bewoners, atau Tanah Gayo dan penduduknya, kepada Van Heut. Sang Gubernur Jenderal pun merespons dengan menunjuk Van Dalen sebagai pemimpin operasi militer ke Aceh. Dipilihnya Van Dalen bukan tanpa alasan. Keluarga Van Dalen sudah sangat berpengalaman di Aceh. Ayah Godfried, Van Dalen Sir, pernah menjabat kapten dalam Perang Aceh periode kedua, tahun 1874 sampai tahun 1880 tapi gagal menyelesaikan misinya. Van Dalen muda pun menerima penunjukan tugas militernya sekaligus menuntaskan tugas bapaknya. Belakangan, Hurgronje muak atas aksi Van Dalen yang dinilai melampaui batas dalam ekspedisi ke Aceh pada 1904 itu. Namun, tidak demikian Van Heut, yang bahkan menyebut Van Dalen sebagai sosok yang terkadang kasar dan keras, sangat ketat dan semena-mena dalam aksinya, tapi juga dapat melindungi dan memaafkan. Setelah melalui berbagai rintangan, dari kondisi medan yang sulit, kian menipisnya cadangan logistik, hingga serangan-serangan mendadak yang dilancarkan oleh kaum gerilyawan Aceh, rombongan Van Dalen akhirnya sampai di Tanah Gayo. Misi penaklukan total pun dimulai. Aksi pembantaian massal sesaat setelah tiba, Van Dalen langsung mengirimkan surat kepada Raja-Raja Gayo agar mereka segera menghadap. Van Dalen menghendaki para pemimpin rakyat itu menandatangani perjanjian takluk seperti yang telah dilakukan oleh banyak pemimpin rakyat di wilayah Aceh lain. Respons para pemimpin Gayo ternyata di luar dugaan. Tidak ada satupun dari mereka yang memenuhi undangan itu. Van Dalen yang murka kemudian menggerakkan pasukan untuk menyisir satu demi satu perkampungan di wilayah tersebut. Raja-raja dan pemuka masyarakat dipaksa datang. Jika tetap enggan, moncong senjata yang akan berbicara. Rakyat Gayo bersikukuh menolak takluk dan memilih melawan. Orang-orang Gayo punya ciri khas dalam berperang atau mempertahankan diri. Semua penghuni desa tanpa kecuali berkumpul di benteng-benteng dari bambu dan semak berduri untuk menahan gempuran musuh. Sebagian besar dari mereka memakai pakaian serba putih untuk menandakan bahwa inilah perang suci melawan kaum KP alias kafir. Meskipun dengan senjata seadanya ditambah munajat kepada Sang Pencipta, rakyat Gayo memilih lebih baik mati di jalan Tuhan ketimbang menjadi tawanan. Van Dalen tidak menerapkan taktik khusus. Ia hanya memerintahkan agar seluruh musuh dibasmi tanpa ampun. Deli Quran 1940 menyebutkan, dalam suatu penaklukan di salah satu desa di Gayo, ratusan warga dibantai. Korban tewas terdiri 313 pria, 189 wanita, dan 59 anak-anak. Tak hanya di Gayo,
Aksi pembantaian ini berlanjut ke wilayah suku Alas di Aceh Tenggara. Salah satu insiden itu terjadi pada tanggal 14 Juni tahun 1904 di Kutareh. Menurut Asnawi Ali, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka, ada 2.922 orang tewas dalam tragedi itu, 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan, termasuk anak-anak dan orang tua. Terima kasih sudah menonton coy, semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan coy. Jangan lupa di-share kepada keluarga dan teman-teman Anda coy.